Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Nah, video ini sengaja saya buat bagi kalian yang belum memahami mengenai sistem pencernaan dapat memahaminya dengan baik. Nah, video ini merupakan part kedua dari video sistem pencernaan, di mana kali ini kita akan belajar mengenai zat makanan, yaitu vitamin dan juga mineral. Sebelum kalian menyaksikan video ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah siapkan catatan untuk nantinya kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Yang kedua adalah jangan skip video ini agar betul-betul kalian mendapatkan pemahaman yang baik mengenai video ini. Jika dalam pelaksanaan video ini ada ucapan saya secara lisan yang kurang tepat atau mungkin ada materi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Selamat menyaksikan video ini. Untuk IPK-nya masih sama, yang nomor 1 mengidentifikasi zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan dan fungsinya. Dan kita lihat, kita akan masuk ke vitamin. Yang pertama yaitu vitamin itu sendiri tidak disintesis oleh tubuh. Ya. Jadi untuk vitamin dan juga mineral itu harus kita dapatkan dengan kita mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamin dan juga mineral, dia tidak mengalami proses pencernaan, tetapi dia akan mengalami proses penyerapan di dalam tubuh. Ya. Nah, walaupun dia tidak disintesis tubuh, ada vitamin yang dia bisa disintesis tubuh, yaitu vitamin K. Tentu saja ini juga dibantu oleh bakteri pembusukan seperti Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar kita. Dan untuk vitamin kebutuhan tubuh kita yaitu sekitar 0,01 sampai dengan 100 mg per harinya. Nah, vitamin terbagi dua, ada yang larut air, itu ada vitamin B dan C, dan juga vitamin yang larut lemak. Ya, tadi vitamin A, D, E, dan K. Nah, kalau kamu kekurangan vitamin apapun yang nanti akan kita bahas, itu nama penyakitnya adalah avitaminosis. Tentu saja nanti akan berhubungan dengan fungsi dari vitamin masing-masing. Ya, pastinya akan terjadi gangguan dari fungsi masing-masing. Ya. Nah, sementara kalau kamu kelebihan vitamin namanya hypervitaminosis. Nah, itu gejalanya bisa kelelahan, pusing, masalah pencernaan. Intinya segala yang berlebihan itu tidak baik. Termasuk juga vitamin. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kamu juga bisa baca di tabel jenis vitamin, fungsi dan juga sumber makanan apa saja yang mengandung vitamin tersebut. Yang pertama adalah vitamin A atau disebut dengan retinol. Fungsinya kamu bisa lihat sendiri ya, intinya dia menjaga yang namanya kesehatan indera mata. Berarti kalau vitamin ini berkurang atau tidak kamu makan, tentu saja kesehatan mata kamu akan terganggu. Ya, minimal akan terjadi yang namanya penyakit rabun senja atau hemeralopi ya, dan juga penyakit-penyakit mata lainnya. Nah, sumber makanannya bisa kamu lihat ya. Kalau kamu makan cabai, wortel, pisang, pepaya, itu banyak sekali mengandung vitamin A. Selanjutnya adalah vitamin B1 atau tiamin. Nah, vitamin ini fungsinya untuk menjaga kesehatan kulit, ya, lalu membantu proses konversi karbohidrat menjadi energi, membantu metabolisme protein dan lemak, mencegah tubuh dari akibat defisiensi vitamin B seperti beri-beri, ya. Nah, kalau kamu kena penyakit beri-beri itu gejalanya sakit pada tungkai, sesak nafas, dan kaki kamu bisa bengkak-bengkak nantinya ya pada tungkai kamu, khususnya seperti itu. Jadi jangan sampai terkena. Itu kalau terkena defisiensinya dari vitamin B1 ya. Lalu ada gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kamu ingin makan vitamin B1 itu bisa kamu konsumsi ya, misalnya obat-obatan yang mengandung vitamin atau ada makanan-makanan yang seperti gandum, nasi, daging, susu, telur, kacang-kacangan, dan juga susu itu juga terkandung vitamin B1. Selanjutnya adalah vitamin B2 atau riboflavin. Nah, vitamin ini nih penting banget ya untuk regenerasi energi bagi tubuh, lalu menyokong pertumbuhan organ tubuh, mencegah luka pada selaput lendir mulut. Ya, nah kalau kamu kekurangan vitamin ini bisa terjadi yang namanya kelosis, itu luka di sudut-sudut mulut. Ya, nah bagaimana sumber makanan yang mengandung vitamin B2? Itu kamu harus makan makanan seperti sayur-sayuran ya, khususnya bayam, kacang kedelai, kuning telur, dan juga susu.
Next, kita punya vitamin B3 atau niacinamida atau nikotinamida yang fungsinya itu berperan dalam metabolisme, ya, lalu mencegah penyakit pellagra, ya, di mana memang kalau kamu terkena defisiensi dari vitamin B3 ini akan terkena yang namanya pellagra. Ya, pellagra itu dikenal dengan gejala 3D. 3D itu ada yang dia pertama dermatitis, ya, kulit memerah, mengelupas. Lalu diare, ya, buang air besar terus-menerus, ya, ada pendarahan. Lalu demensia, ini ada kekacauan mental, pelupa, letih, melamun, ya. Dan fungsi lain dari B3 itu juga dia menjaga stabilitas gula darah dan menetralisir berbagai senyawa-senyawa racun. Nah, makanan apa saja yang mengandung vitamin B3? Ada ragi, roti, gandum, daging unggas, ikan, gandum, kentang, dan yang lain-lain, ya. Next, kita punya vitamin B5 atau asam pantotenat. Nah, ini berperan dalam sistem metabolisme, nutrisi makanan, ya, berperan dalam koordinasi sistem syaraf. Nah, kalau kamu kekurangan vitamin B5, maka bisa menimbulkan kelelahan, hilang nafsu makan, insomnia, dermatitis, ya. Nah, vitamin B5 ini ada pada makanan-makanan, ya, misalnya kamu makan daging-dagingan, padi-padian, ya, kacang hijau, sayuran hijau. Next, kita punya vitamin B6 atau piridoksin, ya, di mana vitamin B6 ini dia sangat penting dalam pembentukan sel darah merah dan juga sintesis RNA dan DNA, ya. Nah, kalau kamu kekurangan vitamin B6 ini tentu saja nanti bisa mengakibatkan penyakit pellagra, ya, dan juga anemia. Lalu makanan yang terdapat atau mengandung vitamin B6 ada padi-padian, gandum, sayuran, daging, ikan, dan juga pisang. Next ada vitamin B12, ya, sinokobalamin, yang fungsinya mencegah anemia, berperan dalam pemeliharaan sel syaraf, dan juga pembentukan platelet atau trombosit darah. Ya, tentu saja kalau kamu kekurangan vitamin B12 atau avitaminosis B12, ya, pastinya nanti akan menyebabkan penyakit anemia. Nah, vitamin B12 banyak terdapat pada telur, hati, dan juga daging. Next ada vitamin C atau asam askorbat yang memang fungsinya ini sebagai antioksidan alami, ya, dan dia juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan. Nah, kalau kamu kurang vitamin C bisa yang paling banternya kamu terkena yang namanya penyakit sariawan, ya, dan penyakit lainnya. Nah, vitamin C ini banyak terdapat di jeruk, pepaya, stroberi, kiwi, sayur hijau, ya, kentang, dan lain-lain. Next adalah vitamin D atau kalsiferol yang fungsinya berperan dalam metabolisme kalsium dan juga mineralisasi tulang. Nah, kalau kamu terkena defisiensi, ya, tidak memakan vitamin D, tentu saja nanti akan terganggu proses penulangan atau kalsifikasi, ya. Dan ingat, vitamin D ini semua makanan yang kamu makan, ya, ada ikan, telur, susu, dan produk-produk olahannya, keju, minyak, hati ikan, itu semuanya nanti akan terbentuk yang namanya provitamin D. Nah, baru terbentuk vitamin D atau kalsiferol kalau terkena paparan sinar matahari. Jadi, sangat penting bagi kita untuk berjemur. Mengapa? Karena apapun makanan yang kita makan mengandung vitamin D tadi, itu baru berupa provitamin D, belum vitamin D. Ketika kita berjemur, baru nanti dia akan berubah menjadi vitamin D. Begitu ya anak-anak? Nah, next adalah vitamin E, ya, atau tokoferol. Nah, ini fungsinya berperan dalam melindungi berbagai jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh, jaringan kulit, mata, dan juga sel darah merah. Bagaimana kalau defisiensi vitamin E? Nah, itu bisa terjadi yang namanya sterilitas atau kemandulan. Bisa juga kalau pada ibu hamil, ya, itu bisa jadi keguguran atau abortus. Lalu kemudian, ada di mana sih vitamin E ini? Ada di ikan, ayam, kuning telur, mentega, ragi, minyak tumbuh-tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir untuk vitamin ada vitamin K. Ya, vitamin K ini biasanya dia berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah, ya, karena untuk proses pembekuan darah, dan
dibentuk oleh tubuh sendiri tadi dengan bantuan bakteri usus besar yaitu Escherichia coli. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita defisiensi vitamin K? Ya, tentu saja akan mengganggu proses pembentukan pembekuan darah tadi, ya. Nah, untuk makanan yang mengandung vitamin K ada hati ya, hati ayam. Kamu bisa makan ya, sayuran hijau, kacang, buncis, dan juga kacang polong. Masuk kita ke mineral. Nah, sudah saya katakan bahwa yang namanya mineral sama seperti vitamin, dia tidak mengalami proses pencernaan tetapi langsung diserap oleh tubuh. Mineral itu sendiri terbagi dua, ada yang makroelemen, ada yang mikroelemen. Kalau yang makroelemen berarti dia dibutuhkan lebih dari 200 mg per hari, ya. Dimana untuk yang makroelemen ini ada yang bersifat alkali atau basa, ada yang bersifat asam. Yang bersifat alkali itu ada natrium, kalsium, kalium, magnesium. Sementara yang bersifat asam ada fosfor, klorida, dan juga sulfur atau belerang. Lalu ada mikroelemen. Berarti kalau mikroelemen itu adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 200 mg per harinya. Ya, di mana yang termasuk ke dalam mikroelemen itu ada mangan, kromium, kobalt, molibdenum, dan juga selenium. Nah, kita lihat ya, nama-nama mineral dan juga fungsinya dan juga sumbernya. Tetapi kalau kamu defisiensi ya atau misalnya kelebihan atau kekurangan dari mineral tadi, ya tentu saja imbasnya pada fungsi utama dari mineral masing-masing, ya pasti akan terjadi hambatan. Nah, karena itu baik yang makroelemen maupun mikroelemen ya harus tetap ada dalam makanan kamu sehari-hari. Lihat sumbernya dari mineral itu apa saja. Jangan lupa pastikan itu ada pada makanan kamu sehari-hari ya. Yang pertama yaitu kalsium. Nah, kamu udah pasti tahu nih, fungsi utamanya adalah untuk pembentukan tulang, gigi, yang merangsang kontraksi otot ya. Ya, kalau kamu mengalami defisiensi tentu saja akan menghambat fungsi pembentukan tulang, gigi, dan juga kontraksi otot. Nah, di mana kamu bisa menemukan kalsium? Ya, tentu saja di keju, susu, tepung, tulang, ya, kacang kedelai, seperti itu. Lalu kemudian yang fosfor. Ini yang warna abu-abu ini adalah mineral yang makro dulu ya, yang makroelemen dulu ya. Fosfor ya, itu dia bersama kalsium fungsinya untuk membentukan tulang dan juga gigi, ya, di mana nanti kalau terjadi defisiensi atau kekurangan akan berpengaruh pada proses pembentukan tulang dan juga gigi. Sumbernya bisa kamu temukan pada telur, ikan, daging, kacang, dan juga susu. Next, kita ada natrium, ya, di mana fungsi dari natrium itu adalah pengatur tekanan osmotik dan juga tekanan darah. Ya, tentu saja imbasnya kalau kamu kekurangan natrium nanti tekanan osmotik dan juga tekanan darah kamu bisa terganggu. Di mana kamu bisa menemukan natrium? Ada di wortel, telur, susu, sayuran hijau, dan juga garam dapur. Kita punya kalium, ya, di mana fungsi kalium ini dia fungsinya untuk mengatur keseimbangan elektrolit cairan tubuh, mengatur ritme jantung, fungsi otot, dan juga saraf. Kalau terjadi defisiensi, tentu saja keseimbangan tubuh akan terganggu. Sumbernya yang paling banyak kita ada di pisang, ya, jeruk, kentang, tomat, biji bunga matahari, sayuran hijau. Next ada klorida, di mana fungsi dari klorida itu adalah pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah. Ya, kalau defisiensi, maka tekanan osmotik tubuh juga akan terganggu. Ada pada garam dapur. Next kita punya sulfur. Sulfur itu digunakan untuk pembentukan kuku, rambut, dan juga kulit. Ya. Nah, kalau terjadi defisiensi, tentu saja nanti pembentukan kuku, rambut, dan juga kulit akan terhambat. Ada di mana sulfur? Kamu bisa temukan ada di daging sapi, ayam, minyak, jagung, dan juga ragi. Lalu yang terakhir untuk mineral makro ada magnesium, di mana fungsi utama dari magnesium adalah membantu kerja enzim, proses metabolisme, lalu kemudian pembentukan tulang dan gigi, pengendoran otot. Tentu saja kalau terjadi defisiensi magnesium akan mempengaruhi kerja enzim, metabolisme, dan pembentukan tulang dan gigi. Sumber dari magnesium adalah sayuran hijau, serealia tumbuk, ya, sereal, biji-bijian, kacang, daging, dan juga susu. Selanjutnya mineral mikro.
Ada apa saja? Ada besi, ya, di mana digunakan untuk pembentukan hemoglobin dan juga sel darah merah. Kalau defisiensi bisa terjadi penyakit anemia. Nah, makanan yang mengandung besi itu adalah ada kuning telur, jantung dan hati, ginjal sapi, kerang, asparagus, dan juga kacang. Lalu ada tembaga, di mana dia fungsinya untuk pembentukan hemoglobin. Tentu saja kalau defisiensi akan mempengaruhi pembentukan hemoglobin, ya. Makanan yang mengandung tembaga ada antara lain ada hati sapi, kacang-kacangan, ikan laut, dan juga udang. Lalu kemudian ada iodium, di mana iodium ini nanti fungsinya untuk pertumbuhan kelenjar gondok, metabolisme lemak yang berlebih. Nah, hati-hati kalau kamu tidak makan makanan yang mengandung iodium, ya. Contoh misalnya garam kamu tidak beriodium, ya, ini banyak terdapat di garam atau di bawang atau di ikan laut. Maka nanti bisa terjadi pembesaran kelenjar gondok, ya, seperti itu. Lalu ada seng, di mana fungsinya itu untuk membentukkan protein dan kolagen dan juga kesuburan, ya tentu saja kalau terjadi defisiensi akan mempengaruhi proses pembentukan protein, kolagen, dan juga kesuburan. Seng ini terdapat di telur, susu kering, daging sapi dan kambing, dan juga biji semangka. Lalu kemudian selanjutnya tembaga sudah yaitu berulang, saya lihat ada selenium. Selenium ini fungsinya untuk antioksidan dan memperlambat proses penuaan atau jaringan, ya, di mana kalau kamu kekurangan selenium tentu saja akan mempengaruhi proses antioksidan tadi. Dan dia terdapat di tomat, bawang, brokoli, ikan, tuna. Lalu kemudian ada fluor, di mana fungsi fluor ini untuk kesehatan gigi dan juga tulang, ya. Ya tentu saja kalau terjadi defisiensi akan mempengaruhi kesehatan gigi dan juga tulang kamu. Biasanya di pasta gigi juga ada berfluor, ya, fluoride biasanya. Makanan yang mengandung fluor ini ada ikan laut, gelatin, dan juga daun teh. Dan yang terakhir untuk mineral mikro adalah molybden, ya, atau molybdenum. Itu fungsinya untuk metabolisme karbohidrat dan juga lemak. Di mana kalau terjadi defisiensi akan mempengaruhi proses metabolisme karbohidrat dan juga lemak. Nah, makanan yang mengandung unsur ini adalah sayuran hijau dan juga kacang-kacangan. Nah, pada slide berikutnya kamu lihat ini adalah daftar komposisi bahan makanan. Kamu bisa lihat berapakah energi yang dihasilkan oleh bahan makanan. Kamu bisa baca sendiri per 100 gram makanan, ya, mulai dari beras sampai dengan jelly atau jam, ya. Kamu bisa lihat dan hati-hati dalam penggunaan makanan karena biasanya kalau berat kamu itu kurang lebih sekitar 50 kg, maka kita membutuhkan kurang lebih sekitar 1.500 kilokalori per hari. Nah, kau bayangkan kamu sudah makan mie, sudah makan beras, dan lain-lain. Jangan sampai kita terkena yang namanya obesitas. Ya, ingat, menurut aturan WHO, batasi penggunaan gula, garam, dan juga minyak. Gula hanya 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Garam hanya 1 sendok teh atau 5 gram per hari. Dan juga minyak 5 sendok makan atau 67 gram per hari. Karena kalau nanti kamu makan makanan atau minuman yang efeknya lebih dari batas ambang dari yang ditentukan oleh WHO, itu berpotensi terkena penyakit tidak menular, ya, seperti hipertensi, kolesterol, jantung, ya, stroke, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Ingat selalu G4, G1, L5. Yang terakhir adalah mengenai body mass index, ya, di mana body mass index ini adalah untuk menentukan bagaimana sih kategori tubuh kita ini termasuk apa sih? Underweight, kurus, normal, overweight, gemuk, atau obes atau obesitas, ya. Kamu bisa lihat bagaimana cara mengukurnya, di mana kategori BMI atau IMT, indeks massa tubuh tersebut, kalau nanti perhitungannya itu kamu kurang dari 18,5, itu kamu masuk kategori underweight atau kurus. Sedangkan kalau normal 18,51 sampai dengan 24,99, dan kalau gemuk itu 25 sampai dengan 30, obesitas di atas 30. Cara menghitungnya adalah berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter. Jadi kalau tinggi badan kita kan kalau di Indonesia sistem CGS, ya, sentimeter, itu harus dimeterkan dulu, dibagi 100, baru dikuadratkan. Contoh, ya, Felina ini dia memiliki berat badan 55 kg dan tinggi badannya 165 cm. Apakah kategori BMI dia? Ya, kita juga harus tahu, menghitung masing-masing.
Setelah lakukan perhitungan, ya berarti nilai BMI-nya adalah 55 kg per 1,65 meter dikuadratkan. Hasilnya adalah 20,2. Berarti kategori Felina itu untuk BMI-nya adalah normal. Nah, kamu bisa mencoba masing-masing ya. Saya ini kategorinya bagaimana sih? Saya ini termasuk kurus, apa normal, apa gemuk, atau obesitas ya, dengan melakukan perhitungan BMI. Ya, tentu saja ini penting karena kalau semakin kamu obesitas tadi, tentu saja penyakit-penyakit tidak menular bisa saja menghinggapi kamu. Ya, tidak menular ke orang lain, tapi kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya dan efeknya tentu saja jangka panjangnya buruk untuk kamu. Nah, sementara itu kita bisa juga menghitung BMI ini tidak melakukan perhitungan, tapi lihat grafiknya. Contoh tadi Felina berat badannya 55 kilogram. Kamu bisa lihat di sini 55 kilogram ya. Kita tarik saja garis lurus. Kita sambungkan dengan berat badan dengan tinggi badan yang 165. Berarti di antara sini ya 165. Tadi 55 kita gabungkan dengan 165. Berarti kategori badan Felina adalah di warna green atau hijau ini, normal ya. Seperti itu.